Pernahkah Sobat Upapop melihat gambar ini? Bagi penggemar sepak bola, tentu tidak asing dengan gambar tersebut. Itu adalah logo sebuah emblem tim sepak bola asal Italia, yaitu AS Roma. Lambang AS Roma terkenal dengan gambar serigala yang menghiasinya. Hal ini melambangkan mitos tentang awal mula berdirinya kota Roma, Romulus dan Remus. Legenda ini menceritakan bahwa Ascanio, putra pahlawan Troya, dia adalah Aeneas. Dia mendirikan kota Alba Longa di tepi sungai Tiber. Banyak keturunan Aeneas yang memerintah pemukiman ini dengan damai. Namun ketika Nimitor menjadi raja, saudaranya Amulius merebut kekuasaan dan mencopot Nimitor, membunuh ahli waris laki-lakinya dan memaksa putrinya Rhea Silvia untuk menjadi perawan Vestal sehingga dia tidak akan memberikan pewaris tahta laki-laki selamanya. Meski begitu, Rhea Silvia melahirkan anak kembar, Romulus dan Remus yang ayahnya dianggap Mars dewa perang dalam mitologi Romawi. Amulius memenjarakan putrinya dan menghukum mati bayi-bayi itu dengan cara ditenggelamkan ke sungai Tiber. Namun, seorang pelayan yang bertanggung jawab atas tugas tersebut merasa kasihan pada mereka dan malah menempatkan si kembar ke dalam keranjang dan mendorong mereka ke sungai Tiber. Mereka dengan selamat dibawa ke kawasan Setekoli atau 7 bukit. Di sana, anak laki-laki tersebut ditemukan oleh seekor serigala betina bernama Lupa yang merawat mereka di sarangnya di Bukit Palatin hingga mereka ditemukan oleh seorang penggembala dan istrinya, lalu membesarkan mereka sebagai penggembala. Sebagai orang dewasa, Romulus dan Remus adalah 2 pemimpin alami dan dalam pertarungan membunuh Raja Amulius demi mengangkat kembali Nimitor sebagai Raja Alba Longa. Mereka berusaha untuk mendirikan pemukiman sendiri. Romulus akhirnya membangun tembok di sekitar Bukit Palatin, lokasi yang dipilihnya untuk berdirinya Roma. Saat mencari lokasi yang sempurna untuk kota baru mereka, si kembar ini berjalan melintasi 7 bukit, antara lain Aventine, Selio, Capitol, Esquilin, Palatin, Quirinal, dan Viminal. Dalam pencarian mereka, keduanya sering terjadi perbedaan pendapat. Remus ingin memulai kota di Bukit Aventine, sedangkan Romulus lebih memilih Bukit Palatin. Untuk memutuskan siapa yang benar, mereka sepakat untuk berkonsultasi dengan peramal di mana burung-burung diamati untuk mengetahui apa yang disukai para dewa. Remus mengaku telah melihat 6 burung, sedangkan saudaranya melihat 12 burung. Meski Romulus lebih banyak melihat burung, Remus berpendapat bahwa dialah yang pertama kali melihatnya, dan oleh karena itu, kota tersebut sebaiknya dibangun di Bukit Aventine. Sementara itu, saat Romulus mulai membangun tembok di Bukit Palatin, Remus memutuskan untuk mengolok-olok tembok Romulus dengan cara melompatinya. Hal itu menunjukkan betapa mudahnya untuk menyeberangi tembok tersebut. Marah dengan tindakan saudaranya, Romulus akhirnya membunuh Remus. Dengan kematian Remus, Romulus terus mengerjakan kotanya. Dia secara resmi mendirikan kota itu pada tanggal 21 April tahun 753 sebelum Masehi, menjadikan dirinya raja dan menamakannya Roma menurut namanya sendiri. Dari situlah dia mulai menata kota. Dia membagi pasukannya menjadi legiun yang terdiri dari 3.300 orang. Dia menyebut 100 orang paling mulianya sebagai patrisian dan para tetua Roma sebagai senat. Kota ini tumbuh dan makmur selama lebih dari 1000 tahun. Roma akan menjadi salah satu kota terkuat di dunia. Kisah Romulus dan Remus mempunyai arti penting dalam peradaban Romawi, mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan kompleksitas masyarakat Romawi kuno. Kisah mereka mencerminkan tema-tema utama seperti pencarian kekuasaan, tantangan dalam kepemimpinan, dan perjuangan mendasar dari peradaban yang sedang berkembang. Arti penting Romulus dan Remus melampaui mitologi dan meresap ke dalam budaya dan masyarakat Romawi. Citra ikonik mereka dapat ditemukan dalam berbagai representasi artistik di seluruh Roma, termasuk patung, relief, dan lukisan dinding. Serigala Capitolin yang menggambarkan serigala betina yang sedang mengasuh si bayi kembar
telah menjadi simbol abadi Roma itu sendiri hingga hari ini.